Bismillahirrahmanirrahim. Surah Abasa ini isinya tentang hari kiamat dan diawali dengan kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermuka masam dan memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum ini datang minta diajarkan tentang Islam, sedangkan Nabi mungkin karena mengharapkan agar pembesar Quraisy yang datang itu masuk Islam, maka beliau malah memilih melayani orang-orang tersebut. Mari kita simak ayat demi ayat daripada surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, abasan nabiyyu kalaha wajhu, abasa telah bermuka masam an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaha wajhuhu, yakni kalaha cemberut, wajhuhu wajahnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'radha memalingkan mukanya li ajli karena anja'ahul a'ma, telah datang seorang tunanetra kepada Nabi. Siapa yang dimaksud? Yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan saudara sepupu daripada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sebab ibunya Khadijah adalah saudara kandung daripada ibunya Abdullah bin Ummi Maktum. Faqata'ahu amma huwa mashghulun. Lantas Nabi faqata'ahu. Faqata'a itu memutuskan, amma dari sesuatu, huwa mashghulun yang mana menyibukkan, bihi mimman yarju islamahu, terhadap orang yang bisa diharapkan keislamannya, min isyrafi Quraisyin, daripada orang-orang terhormat kalangan Quraisy. Jadi ada orang tunanetra, yakni Abdullah bin Ummi Maktum, sedang konsultasi nanya tentang Islam, tapi Nabi justru memutuskan, dalam arti memalingkan, tidak melayani Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ini tentu tidak mengurangi kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru hal ini disajikan sebagai pelajaran buat kita. Datang tuh min isyrafi Quraisyin, orang-orang yang mulia dari kalangan Quraisy, orang terhormat dari kalangan Quraisy. Jadi terhormat di sini ya terhormat karena pangkat, karena kedudukan dunia saat itu. Alladzina huwa harisun ala islamihim, yaitu orang-orang tersebut sangat diharapkan masuk Islam. Dan Nabi pun sangat menginginkan, huwa harisun ala islamihim, sangat bersemangat atas Islam mereka. Nabi bersemangat agar mereka itu bisa masuk Islam. Wala yadril a'ma, sedangkan tidak mengetahui al-a'ma, orang buta. Orang buta itu yakni yang dimaksud tunanetra tidak mengetahui annahu mashghulun, bahwasanya Kangjeng Nabi sedang sibuk bidzalika, terhadap yarju islamahu. Namanya tunanetra tidak tahu kalau orang yang sedang diajak ngobrolnya itu sedang melayani orang lain. Ya. Nabi sedang bicara dengan beberapa pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Tapi ini Abdullah bin Ummi Maktum terus berbicara. Walam yadril a'ma annahu mashghulun. Ini orang yang tidak bisa melihat, Abdullah bin Ummi Maktum tidak mengetahui annahu mashghul, bahwa Nabi sedang sibuk bidzalika, dengan hal itu melayani orang-orang kafir Quraisy itu yang saat itu belum Islam. Karena ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib di antaranya di situ. Fanadahu,
Abdullah bin Ummi Maktum kemudian menyeru, "Alimni, ajarkanlah kepadaku, mimma, daripada apa saja, allamakallahu, yang telah Allah mengajarkan kepadamu." Nabi diseru begitu oleh Abdullah bin Ummi Maktum. "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa saja yang telah Allah ajarkan kepadamu." Fansarapan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpaling. Ya, berpaling ila baitihi, ke rumahnya. Enggak menjawab terhadap itu pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Nabi malah berpaling, ya, menuju rumahnya. Fa'utiba fi dzalika bima nazal fi hadhihi surati. Lalu turunlah tentang hal itu, merespon hal tersebut, hadhihi surati, ini surah. Fakana ba'da dzalika, maka ada setelah itu, yaqulu lahu, Nabi berkata kepada ini Abdullah bin Ummi Maktum. Berkata apa? Idza jaa, apabila datang ini Abdullah bin Ummi Maktum, marhaban, dengan mengucapkan marhaban. Jadi setelah diingatkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abdullah bin Ummi Maktum kapanpun datang kepada Nabi, Nabi selalu menyambutnya dengan ungkapan marhaban, selamat datang. Marhaban ini dengan ahlan wa sahlan, meskipun sering diartikan selamat datang, tapi keduanya ada perbedaan. Marhaban itu artinya dataran yang luas. Sehingga ketika kita menyambut orang dengan mengucapkan marhaban bihudhurikum, itu maknanya adalah bahwa kita menyambutnya dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dengan persiapan yang luas. Itu marhaban. Tapi kalau ahlan wa sahlan, sahal itu artinya dataran rendah. Ya, sahal itu juga artinya mudah, sehingga ahlan wa sahlan, selamat datang, ya biasa saja. Nah, jadi setelah Nabi diingatkan dengan peristiwa sebelum tadi, Nabi ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum selalu mengucapkan marhaban. Biman atabani fihi, yang sebab peristiwa tersebut turun ayat kepadaku. Rabbi, oleh Allah. Wa yubsutulahu ridaahu, dan Nabi pun ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum melebarkan, mengamparkan, menggelar ridaahu, sorbannya. Gitu. Wa ma yudrika yu'limuka la'allahu yazakka. Ayat ketiga, tahukah kamu, yu'limuka, ya, dan tahukah kamu, la'allahu yazakka, barangkali ia, yakni Abdullah bin Ummi Maktum, la'allahu yazakka, barangkali Abdullah bin Ummi Maktum itu datang ingin membersihkan dirinya. Ayatatahharu minadz-dzunubi, yakni Abdullah bin Ummi Maktum itu bisa jadi datang untuk menyucikan dirinya minadz-dzunubi, dari dosa, bima yasma'u minka, sebab apa yang mendengar dari kamu. Bisa jadi datangnya itu Abdullah bin Ummi Maktum, dia tuh serius pengen belajar Islam, ingin tahu tentang Islam, dan dia juga bermaksud untuk menyucikan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru, ay yattaghidhu, atau bisa jadi Abdullah bin Ummi Maktum itu dia minta mendapatkan pelajaran, ingin mendapatkan pelajaran, fatanfa'u dzikra, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Al-'idhatul masmu'atu minka, mengambil pelajaran dari nasihat. Jangan pilih-pilih, ya.
Orang datang jauh-jauh ingin belajar ilmu. Sampaikan, permudah. Dan itu akan bermanfaat juga untuk kita semua sebagai ilmu yang bermanfaat. Sebab kata Nabi, idza mata ibnu Adam, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu, terputuslah seluruh amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah yang mengalir terus pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Seperti kita men-share yang sudah benar-benar itu ilmu. Jangan sekedar share. Kalau itu benar ilmu, diketahui penulisnya, maka kita share. Sehingga benar atau salahnya bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini ada sosial media, ada Facebook, ada YouTube, ataupun ada Instagram. Kalau menurut kita baik dan menurut agama baik, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan ini tentu bermanfaat, kita share. Ada tinggal klik bagikan, tinggal klik share. Selama itu baik dan benar, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Saudara misalnya mendapatkan tayangan ini baik, silakan di-share kepada saudara-saudara yang lain agar mendapatkan manfaatnya lebih besar, lebih luas lagi. Ya, sehingga bisa memahami ayat-ayat Al-Quran ini dengan baik. Silakan di-share. Linknya supaya bisa berlangganan mengetahui notifikasi pemberitahuan tentang pengajian ini, bisa di-subscribe. Ya. Al-'idhatul masmu'atu minka. Sehingga Abdullah bin Ummi Maktum itu bisa mendapatkan pelajaran, yaitu nasihat yang disampaikan darimu, yang didengar dari engkau wahai Nabi Muhammad. Amma man istaghna bil mali. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya istaghna, serba kecukupan, bil mali, dengan harta. Fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya. Ini yang dimaksud adalah orang-orang terhormat dari kalangan Quraisy yang datang ini orang-orang Quraisy kepada Nabi dan Nabi melayaninya. Fa anta lahu tasadda fiha taqbalu wa tata'arradu, yang mana kamu menerima atau kamu juga mengajukan tawaran. Ya, datang orang-orang Quraisy kepada kamu, kamu terima kedatangannya. Atau wa tata'arradu, dan kamu juga menawarkan Islam kepada dia. Sedangkan ada Abdullah bin Ummi Maktum yang sangat mengharapkan Nabi untuk menjelaskan tentang Islam, tapi malah berpaling. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma, dan tidaklah 'alaika atasmu celaan, alla yazakka, tidak membersihkan kepada insan, yu'minu, orang beriman. Maksudnya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Andai kata orang tersebut dari kalangan Quraisy Mekah datang kepadamu, kalau dia tidak membersihkan diri, maksudnya yu'min, tidak beriman, itu tidak mengapa, tidak ada celaan untukmu. Begitu maksudnya. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun man, orang, ja'aka, yang datang kepadamu, yas'a, dengan berjalan segera, sa'i itu ya, dengan bersegera. Halun min fa'ili ja'a, man, orang ini adalah jadi fa'il, jadi subjek atas kata ja'a. Ja'a, ya. Siapa yang datang? Yaitu orang yang berkecukupan. Wa huwa yakhsha. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala,
Amma man istagna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang berkecukupan dengan harta dari kalangan Quraisy, kamu malah menghadapi dan melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak mengapa, tidak ada celaan atasmu jika orang itu tidak beriman. Wa amma, dan adapun man orang ja'aka yang datang kepadamu, yang dimaksud adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Adapun Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepadamu yas'a, dengan jalan cepat bersegera, wa huwa yakhsha, padahal ia takut Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wa huwa al-a'ma, yang dimaksud adalah orang yang buta. Saudara, kalau kita mengkaji tafsir Jalalain, nggak cukup hanya dengan terjemah saja ya. Tapi kita harus merinci kata demi kata ini nyambungnya kemana. Memang kelihatannya susah, ribet, tapi insya Allah ini adalah proses. Di dunia pesantren ngaji kitab tuh ya seperti itu. Saudara, dengan mengikuti pengajian ini, secara tidak langsung saudara sedang berusaha menjadi santri. Belajar merasakan atmosfer menjadi seorang santri. Ya, kitabnya secara PDF saya sudah share. Yang mau print silahkan print. Kemudian saya menyampaikan harokati, diterjemahkan. Lalu bikin note, ada catatan. Ayat ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Begitu. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan segera, padahal ia itu takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yang dimaksud adalah Abdullah bin Ummi Maktum, fa anta anhu talaha, maka kamu wahai Nabi Muhammad, anhu atas itu orang, talaha membiarkannya, mengabaikannya. Fihi hadfut ta'il ukhra fil asli, ay tatasyaghalu. Tatasyaghalu, kamu justru tidak memperhatikannya. Tatasyaghalu, kamu menyibukkan dengan melayani orang lain. Kalla, ay la taf'al. Kalla, sekali-kali jangan. La taf'al, jangan begitu. La taf'al mithla dzalika, mithla seumpama dzalika itu. Jangan seperti itu, jangan melakukan seperti itu. Innaha tadhkiratun. Innaha, sesungguhnya, ayat surati, ini surah, wal ayati, dan ayat-ayat ini tadhkirah, peringatan, satu pelajaran, idhatun, pelajaran ataupun pitutur, nasihat, lil khalqi, bagi makhluk. Ayat berapa ini ya, supaya tidak salah. Sebab kalau dalam kitabnya tidak ada pencantuman ayat. Kalla innaha tadhkirah. Sama ayat 11. Sekarang ayat 12. Faman syaa'a dzakara. Tadi sampai ayat 11 itu adalah peringatan, pelajaran. Kita mungkin menganggapnya Nabi melakukan sesuatu yang tidak baik. Berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang tunanetra. Ya, namanya juga tunanetra, dia tidak tahu kalau di hadapannya itu Nabi sedang melayani orang lain. Yang kedua, kisah ini disajikan kepada kita sebagai fragmen. Fragmen ini sebagai nasihat untuk kita. Jadi tidak mutlak Nabi Muhammad dalam hal ini salah, tidak. Gitu ya. Sebab beliau itu sebagai Rasul memiliki sifat maksum, dijaga dari dosa. Maka cara kita memahami ayat ini bukan Nabi salah berdosa, bukan begitu, tapi sebagai pelajaran. Itu. Dan termasuk hal yang biasa karena ada orang lain dan di mana Nabi pun sedang mendakwahi kepada orang lain itu. Ayat ke-12. Faman syaa'a dzakara, faman syaa'a, maka barang siapa yang menghendaki, dzakarahu, tentulah ia memperhatikannya terhadap itu surah. Hafidhu dzalika fata'adhu bihi. Maksudnya hafidhu, tentu ia menghafalnya, fata'adhu bihi, kemudian menjadikan sebagai mau'idhah, sebagai nasihat,
bihi terhadap itu dalik. Tentu saudara, dari surah Abasa ini semestinya kita mengambil pelajaran. Jangan pilih kasih. Jangan pandang bulu ketika berdakwah. Begitu juga memberi nasihat. Maka barang siapa yang menghendaki, pastilah ia memperhatikan ayat-ayat yang berisi nasihat tadi. Bahkan hafidhu dzalika, ia menghafalnya, fata'adha bihi, lantas ia menjadikannya sebagai nasihat. Fi suhufim mukarramah. Fi suhuf, di dalam kitab-kitab. Suhuf itu jamak dari sahifah. Fi suhuf khabaru tsanin, menjadi khabar yang kedua. Khabar itu menjadi, kalau dalam kajian ilmu nahwu tata bahasa Arab, ada mubtada dan khabar. Mubtada itu kalimah atau kata yang mengawali, khabar adalah penjelasnya. Ini udah jadi bahasa kita, kabar ya. Li'annaha, karena itu lafadz fi suhuf wa ma qablahu, dan kata sebelumnya yakni lafadz fi suhuf, i'tiradun, itu jadi jumlah mu'taridah. Mu'taridah itu kalimat sisipan. Fi suhufin, jadi khabar yang kedua. Fi suhufi mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Mukarramatin indallah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marfu'atin fis sama, yang ditinggikan di langit. Mutahharatin ay munazzahatin, ini surah dalam Al-Qur'an ini ditinggikan di langit. Munazzahatin, juga disucikan. Dari apa? An massis syayatini, dari sentuhan setan. Tidak bisa ini Al-Quran disentuh oleh setan. Makanya juga dalam surah Al-Waqi'ah ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh ini Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Termasuk juga melalui la yamassuhu illal mutahharun menjadi dalil agar orang yang boleh menyentuh Al-Quran atau mushaf adalah orang-orang yang sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan ponsel kita yang di dalamnya terinstal program Quran digital? Dianggap sebagai Quran atau mushaf ketika dioperasikan. Sehingga jika tidak sedang dioperasikan alias sedang ditutup programnya, walaupun HP-nya sedang dalam kondisi on, itu tidak mengapa ketika kita tidak punya wudu. Bi'aidi safarah. Bi'aidi safarah. Di tangan para penulis, katabatin yang menulis, ya, katabatin para penulis, yansakhunaha, yang menasakh, yang menyalin hak terhadap itu suhuf minal lauhil mahfud, daripada lauhil mahfud. Siapa? Kiramim bararah, yaitu para malaikat yang mulia lagi berbakti. Muti'ina lillahi ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala. Wahumul malaika, yaitu para malaikat. Alladzina hum bi'aidi saparah. Jadi suhufu mukarramah ini adalah kitab suci yang dimuliakan, yang mana mutahharah, disucikan dari sentuhan setan. Ditulisnya itu, yang ada di Lauhul Mahfuz itu, oleh malaikat yang tukang nulis, yang ditugaskan untuk menyalin dan berada di Lauhul Mahfuz. Kiramim bararah, mereka yang menyalin kitab suci itu kiramim bararah. Kiram, yang mulia mereka itu. Sebab mereka itu adalah makhluk yang dimuliakan. Bararah, ada kata birrul walidain. Birrun artinya patuh, berbakti.
Semuanya taat berbakti kepada Allah. Ya. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. La ya'sunallah. Mereka tidak durhaka. Mereka itu adalah para malaikat. Kutilal insanu ma akfarah. Kutila. Kalau secara bahasa kita memahami kutila, kotala itu kan bunuh. Kutila dibunuh. Nah, maknanya adalah kutilal insan. Dibinasakan manusia. Atau binasalah manusia. Lu'inal kafiru maknanya adalah terlaknatlah orang yang ingkar. Ma akfarahu alangkah sangat kekafirannya. Istibhamu taubikhin ay ma hamalahu alal kufri. Istibham atau kata tanya ini pada ayat ini taubikhin, bermakna taubih, celaan. Ay ma hamalahu, yakni ma hamalahu, apakah gerangan. Apakah gerangan yang mendorongnya alal kufri, atas kekafiran. Ayat kutilal insan ma akfaro itu adalah kata tanya. Kutilal insanu ma akfaro. Binasalah manusia, alangkah sangat kekafirannya. Ini tuh kata tanya, tapi kata tanyanya adalah untuk mencela. Jadi mereka yang ingkar tuh ditanya begini oleh Allah. Ai ma hamalahu alal kufri. Apakah gerangan yang mendorong mereka sehingga menjadi ingkar, berlaku kafir, tidak mau beriman? Kenapa sih? Gitu. Min ayyi syai'in khalaqahu. Min ayyi syai'in, Allah ingin membuktikan kepada mereka yang tidak ingkar bagaimana mereka dulu itu berada seperti apa sih? Min ayyi syai'in, dari perkara syai'in, sesuatu, khalaqahu, Allah telah menciptakannya. Artinya Allah bertanya, dari apakah Allah menciptakannya? Istibhamu taqriri thumma bayyanahu. Istibham atau kata tanya di sini mengandung makna taqrir. Taqrir itu menegaskan. Allah bertanya begini bukan tidak tahu, tapi Allah bertanya seperti ini untuk menegaskan Allah itu yang menciptakan mereka. Allah tahu, cuma ingin menegaskan, emang kamu dulu diciptakan dari apa? Seperti halnya ada orang dulunya waktu susah dibantu oleh kita, ketika sudah maju, kitanya ini sedang susah kehidupan ekonominya, lantas kita minta tolong. Dia tidak mau bantu kita. Lalu kata kita, emangnya dulu kamu sebelum seperti saat ini maju, dulu seperti apa? Apakah kita yang bertanya itu lupa? Tentu tidak. Apakah kita tidak tahu? Tentu tahu. Bertanya begitu untuk memastikan kepada dia. Begitupun Allah bertanya, min ayyi syai'in khalaqahu. Dari apa kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, diciptakan dari apa kalian oleh Allah? Tsumma bayyanahu, kemudian Allah menjelaskan tentang dari apa diciptakan itu. Faqala, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, min nutfatin, dari nutfah, dari air mani, bahkan persisnya dari setetes mani. Khalaqahu, Allah menciptakan manusia. Faqaddarahu, lantas Allah menakdirkannya, menentukannya. Alaqatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan itu mani, alaqatan menjadi alaqah, segumpal darah. Tsumma mudghatan, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Ila akhiri khalqihi, hingga akhir penciptaannya, sempurna, lahir ke alam dunia seperti ini. Gitu. Diingatin oleh Allah. Min ayyi syai'in khalaqahu.
Dari apakah Allah menciptakannya? Hei manusia. Dijawab lagi oleh Allah. Biar mereka kalau lupa jadi tahu. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia itu diciptakan dari setetes air mani. Lantas Allah menciptakan itu manusia. Allah juga menentukannya menjadi alaqah, menjadi proses kemudian berupa segumpal daging hingga akhir penciptaannya. Tsumma sabila yassarahu. Kemudian untuk menempuh jalannya, ayat tariqa khurujihi. Jadi min nutfatin khalaqahu faqaddarah, manusia itu diciptakan dari setetes mani. Allah menciptakannya, kemudian menentukan segumpal daging, lalu segumpal darah, hingga akhir penciptaan di dalam perut. Beres nih, sampai 9 bulan, tsumma sabila. Kemudian juga Allah menentukan jalannya. Ayat tariqa khuruji, yakni jalan keluarnya min batni ummihi, dari perut ibunya. Lalu beres sekitar 9 bulan lebih kurangnya, sekian minggu, 34, 35, mungkin 36, sekian minggu lah. Yang sudah imkan mungkin untuk bisa keluar. Kemudian Allah pun menyiapkan, menentukan jalan keluarnya. Ya, hari ini kita melihat jalan keluarnya dan prosesnya, ada yang normal, ada juga karena kondisi tertentu harus melakukan operasi. Nah, itu Allah telah tentukan. Yassarahu. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma amatahu fa'akbarah. Beres kita ini lahir, menjadi dewasa, menjadi besar, tua, hingga sampai ajalnya. Tsumma amatahu. Kemudian Allah mematikannya. Fa'akbarahu. Lalu Allah memasukkannya ke dalam kubur. Ja'alahu fi qabrihi. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut di dalam kubur. Yasturuhu, yang menutupnya. Thumma idha sya'a ansyarah. Kemudian bila Allah menghendaki, ansyarahu, Allah akan membangkitkannya kembali. Ya. Lil ba'thi, untuk membangkitkan, membangunkan mereka dari kubur. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla, tidaklah demikian. Haqqan, tidaklah demikian. Artinya benarlah. Lamma yaqdi ma amarah. Benarlah. Lamma yaqdi. Manusia itu, yakni si insan yang ingkar itu, tidak melakukan atau lam ya'mal, belum mengerjakan ma amarahu, ma sesuatu, amarahu yang Allah telah perintahkan kepadanya, bihi terhadap itu sesuatu yang diperintahkan, rabbuhu oleh Tuhannya. Ternyata si insan itu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang seperti itu, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan nazara tibari ila ta'amihi. Untuk melihat, memperhatikan dengan cara memasang akalnya. Coba perhatikan. Pakai akalmu itu. Perhatikan. Ila ta'amihi. Kepada makanannya. Maksudnya, kaifa qaddara. Bagaimana makanan itu qaddara, ditentukan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Wadabbara, dan diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu, untuk itu insan. Yang kalian ingkar. Atau sekarang ada manusia. Ada yang malas-malasan dalam beribadah dan tidak sempurna imannya. Ayo, coba mumpung masih ada di alam dunia ini, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Sebelum kalian dikembalikan, dipulangkan dari alam dunia ini, coba perhatikan.
Kaifa qaddar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, wa dabbaro, dan Allah telah mengurus lahu untuknya. Dalam arti ini untuk kita juga ngasih makan. Kita ini meskipun dalam kondisi PSBB lockdown mungkin sebagian mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan pokok, tapi tetap masih dapat makanan. Allah menggerakkan hati orang-orang untuk berbuat baik. Ya, kita juga untuk berbuat baik kepada sesama. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengurus, jangan pusing. Kita mungkin bisa meniru cara orang lain berusaha, cara orang lain berbisnis, tapi kita tidak bisa niru rezekinya. Sebab rezeki itu hal prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makanan itu diciptakan? Ya, tentu Allah bertanya ini bukan tidak tahu, tapi untuk mengingatkan. Inna sababnal ma'a sabba. Inna, sesungguhnya, sobabna, kami yang telah mencurahkan al-ma'a, air, minas sahab, dari awan tebal, yakni berupa turunnya air hujan. Sobba, halnya turun itu air hujan dengan sebenar-benarnya turun. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami syaqaqna, belah al-ardo, bumi, bin nabati, dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalamnya. Artinya bumi ini dibelah oleh Allah. Maksudnya apa? Dibuka. Dari pembelahan ini muncullah tumbuh-tumbuhan. Fa'ambatna fiha habba. Lantas kami tumbuhkan, nabat itu tumbuh-tumbuhan, fiha, dari itu bumi, habban, berupa biji-bijian, kal hintoh, seperti gandum. Biji gandum, wasyair. Hintoh itu gandum lembut kalau tidak salah ya. Wasyair, dan gandum yang tidak lembut, kasar. Jejawut lah bahasa kitanya ya. Jewawut atau apa ya. Wa'idaban wa qabba, dari bumi tersebut kami juga tumbuhkan inab, anggur, yang kemudian dikeringkan anggur itu menjadi kismis. Wa qabba, dan rerumputan, atau juga bisa diterjemahkan qabba. Wa al-qattur ratbu, yang dimaksud dengan itu qabba adalah al-qattur ratbu, rerumputan yang basah. Apa yang dimaksud? Sayur mayur. Dari bumi tersebut muncul sayur mayur. Wa zaituna wa nakhla, dan tumbuh pula buah zaitun. Masya Allah, ini sangat baik khasiatnya. Wa nakhla, dan kurma, pohon kurma. Wa hadaiqa ghulba, dari air yang turun, kemudian bumi yang dibelah oleh Allah, tumbuh juga berupa apa? Hadaik, bentuk jamak dari hadiqah, yaitu kebun-kebun, ghulba, yang lebat, banyak pepohonnya. Basatina, yakni kebun-kebun, katsiratal asjar, yang banyak pepohonan. Wa faqihata wa abba, dan buah-buahan ya. Wa abba, serta rerumputan. Ma tar'ahul bahaimu, ma, yang dimaksud dengan abba yaitu sesuatu, tar'ahu, yang kamu menggembalakan al-bahaimu, binatang ternak. Wakila at-tibnu, dan yang dimaksud dengan abba itu adalah at-tibnu. At-tibnu, yaitu tangkai atau tangkai dari bulir gandum atau juga padi yang sudah kering. Yaitu istilah kita mungkin jerami. Abba itu. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu semua yang Allah tumbuhkan dari perut bumi untuk kita, berupa pepohonan, buah-buahan dan sejenisnya, serta kebun-kebun yang lebat. Mata'an, sebagai kesenangan untuk kita ya.
mut'atan au tamti'an, mut'atan yang membahagiakan atau au tamti'an atau yang bisa membahagiakan, kama taqaddama fi surati qablah, sebagaimana yang telah dijelaskan di surah terdahulu. Ini ada di surah terdahulu dalam surah An-Nazi'at. Ini kesenangan lakum bagi kalian, wal an'amikum, dan untuk binatang ternak kalian. Taqaddama fiha aidan, juga telah terdahulu dibahas. Fa idza ja'atis sakhah. Beres nih Allah menjelaskan kepada kita anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang itu semua atas kehendak dan kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'atis sakhah, lantas Allah menyajikan tentang hari kiamat. Ayat selanjutnya, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang as-sakhah, suara yang memekakkan, an-nafkhatu tsaniyatu, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, yauma yafirul mar'u min akhihi, di mana pada hari itu ketika manusia lari, min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi, dari ibunya, wa abihi, dari ayahnya, wa sahibatihi, sahibah itu teman hidup, tidak hanya teman biasa. Yang dimaksud adalah zaujatihi, yakni suaminya. Artinya ketika nanti ditiup sangkakala yang kedua, memekakkan telinga kita, yaitu pada hari di mana masing-masing orang itu lari dari saudaranya, lari dari ibunya, dari bapaknya, juga dari teman hidupnya, apalagi juga teman, hanya sekedar teman ngopi, teman ngobrol biasa, ataupun teman sekolah, ataupun teman kerja. Wa banihi, dan lari dari anaknya. Yauma, kata yaum badalun min idza, adalah jadi badal dari kata idza. Wa jawabuha, dan jawabnya dalla alaihi, yaitu menunjukkan kepada jawab. Pada hari itu likul limri'im, setiap orang, minhum, dari mereka, dari orang-orang tadi, yauma idzin, pada hari itu, sya'nu yughni, pada hari itu mereka masing-masing satu sama lain mempunyai urusan yang cukup, yughni, menyibukkan. Halun, halnya adalah yashghaluhu, mereka itu menyibukkan an sya'ni ghairihi, mereka satu sama lain keadaan yang membuatnya tidak mengindahkan hal lainnya. Dengan kata lain, setiap orang pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Aishtaghala kullu wahidin binamsihi, ya ini setiap orang itu sibuk dengan dirinya sendiri, boro-boro mikirin orang lain. Mikirin diri sendiri juga belum tentu benar. Jangan mikirin anak, jangankan mikirin orang tua, diri sendiri juga kurang. Sedang ada sibuk mikirin bagaimana menghadapi nanti yaumul hisab. Tapi wujuhu yauma idzim musfirah, pada hari itu wujuhun, ada wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, musfirah, yang berseri-seri. Berseri-seri itu maksudnya mudhi'atun, yang tampak cerah ceria, dhahikatum mustabsyirah, tertawa dan gembira, farihatun, atau bergembira. Siapa yang dimaksud dengan wujuhu yauma idzin musfirah? Wahumul mu'minun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Tapi wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, pada hari itu juga banyak muka, ada wajah-wajah yang 'alaiha, atas itu wajah, ghabarah ay ghubarun, tertutup oleh debu. Artinya penuh dengan debu, tidak cerah seperti orang beriman. Tarhaquha taghsyaha qatarah, dia tertutup pula, maksudnya taghsyah, terselimuti, qataratun, oleh kegelapan, zulmatun, kegelapan, kepekatan, wasawadun, dan hitam legam, menghitam. Ulaika, siapa yang dimaksud mereka itu? Ahlu hadhil halati, orang ini yang mengalami kondisi seperti ini, humul kafaratul fajaratu, yaitu orang-orang yang ingkar, yang kafir, al fajaratu, juga durhaka.
Ail jami'una bainal kufri wal fujuri, yakni orang-orang yang di dalamnya terkumpul al kufri, kekafiran, wal fujuri, dan kedurhakaan. Nah, inilah surah Abasa. Bagian pertama berbicara tentang etika dalam berdakwah. Kita tidak boleh memilah-memilih. Yang keduanya berbicara tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada yang ingkar. Bagaimana Allah mengingatkan mereka itu diciptakan dari apa. Lalu juga Allah menyajikan kekuasaan Allah dalam penciptaan alam raya ini, dan nikmatnya kita peroleh, mestinya kita bersyukur, ingat kepada Allah. Dan terakhirnya Allah mengingatkan bagaimana gambaran ketika hari kiamat. Di situ ada golongan yang beriman dan tidak beriman. Beriman wajahnya berseri-seri, orang yang tidak beriman dan juga durhaka, dia mukanya tidak bercahaya sebab tertutup oleh debu sehingga wajahnya menjadi gelap hitam legam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman Islam kita dan kita bisa mengambil pelajaran dari surah yang kita bahas ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan mungkin ada yang sulit mencerna. Semoga dimudahkan dalam mencerna, memahami surah Abasa ini dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya Allahul alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insyaallah kita kembali mengaji di pertemuan selanjutnya di hari esok. Semoga Allah memudahkan dan memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua, dan Allah menerima ibadah puasa, siam dan qiyam Ramadan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus ikuti channel YouTube ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.